Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back. Di video update kali ini kita akan sharing tentang kondisi Cardano. Tentunya tadi saya sempat melakukan voting atas altcoin yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tapi tenang aja teman-teman, ini kan ada yang request Shiba nih. Saya lihat 28% itu lumayan suka ya kayaknya sama Shiba. Jadi saya pikir nanti saya update dulu Cardano, terus kita akan ada pembahasan tentang Bitcoin, karena saya sudah bahas ya tentang kondisi Bitcoin membentuk V formation. Ini kayaknya mengundang kontroversi nih. Disangkanya habis Bitcoin membentuk V formation tuh langsung potensi rebound. Enggak ya teman-teman. Jadi ada fase yang harus kita lalui dulu sebelum kita benar-benar mengkonfirmasikan apakah BTC V formationnya ini itu benar-benar confirm, mengindikasikan bahwa bullish itu udah siap untuk kembali. Nah, jelasnya kayak gimana? Nanti malam akan saya jelasin teman-teman di video update untuk Bitcoin. Sekaligus kita akan bahas nih kira-kira potensial yang terjadi terhadap Bitcoin nanti akan seperti apa. Alright? Nah, untuk video update kali ini kita akan bahas dulu Cardano-nya. Lalu teman-teman, next update untuk altcoin saya akan discuss soal Shiba tentunya. Jadi ini adalah janji saya ya teman-teman. Alright? So, let's jump into the Cardano ya. Jadi kita akan sedikit discuss tentang kondisi terkini untuk Cardano. Mungkin saya akan start dari daily time frame dulu ya. Jadi daily time frame ini sebenarnya adalah outlook yang saya bagikan ke SAG almost every day. Dan situasinya sekarang untuk Cardano dari time frame daily sendiri, ini ada beberapa hal yang menurut kita cukup menarik. Pertama teman-teman, sebetulnya ini sudah kita antisipasi cukup lama, di mana pada daily time frame kita ngelihat Cardano itu secara MACD atau moving average convergence divergence itu menunjukkan adanya bullish divergence teman-teman. Jadi sederhananya pada MACD ini menunjukkan bahwa dia itu sudah mulai create yang namanya higher low. Meanwhile pada daily time frame-nya sendiri, kalau kalian lihat dari segi chartnya, kita itu masih create yang namanya lower low teman-teman. Sorry, saya hapus dulu ya. Kita create lower low. Nah, ini sebenarnya istilahnya adalah divergence tentunya. Jadi kalau kita ngelihat ada posisi yang sudah terjadi seperti ini, kecenderungannya itu market bisa bergerak bullish. Tapi ada beberapa indikasi yang perlu kita perhatikan dulu teman-teman. Seperti contohnya, oke lah, walaupun kita ngelihat indikasi bullish divergence itu sudah menunjukkan ke kita bahwa guys, ibaratnya nih ya, si indikator ngomong tuh kayak guys, ini loh ada potensi bottom di kisaran level atau area ini. Nah, kalau misalkan dengan demikian kita melihat situasi seperti itu, berarti kita cukup yakin nih kalau misalnya ada key support yang penting kayak di level ini, kan kita bisa lihat teman-teman, ini adalah key support paling penting untuk Cardano ya. Kalau misalnya break dari sana, kalian lihat nggak ada lagi bawahnya ya. Ini kalau saya gunakan chart logaritmik, kalian bisa lihat tuh ya, udah nggak ada lagi papan bawahnya ibaratnya teman-teman. Jadi kayak misalnya simpelnya anggaplah di sini lantai 1 ya, di sini lantai 2, nah ini lantai 3 nih. Jatuh dari lantai 3 kita bisa langsung jatuh ke lantai 2 teman-teman. Dan lantai 2-nya itu lumayan jauh, ada di bawah sini. Istilahnya seperti itu. Dan kita bisa drop sampai $0,4, which means sebenarnya itu pastinya tidak diinginkan oleh semua holders Cardano ya. Nah, untuk kondisi situasi saat ini, jadi as long kita bisa maintain di atas key support ini, harusnya saya rasa untuk Cardano situasinya masih cukup positif teman-teman. Makanya dengan dukungan bullish divergence ini, kita bisa mulai mengconsider bahwa Cardano sendiri memiliki potensi area bottom di kisaran level ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan waktu terbaik untuk serok? Ini selalu menjadi pertanyaan bagi banyak viewer saya. Saya personally sudah melakukan akumulasi terhadap spot Cardano lagi di harga-harga kisaran ya, tepatnya pada saat breakout dari symmetrical triangle pattern ini. Dan bahkan saya juga sempat inform ke SAG, jadi harusnya teman-teman SAG juga tahu. Kalau misalnya ada teman-teman SAG yang nonton, boleh inform juga. Kita udah melakukan akumulasi kembali ya. Jadi basically memang udah ada gain yang kita dapatkan, tapi memang belum maksimal atau belum cukup signifikan teman-teman. Kenapa demikian? Karena kita memang ngelihat situasi di time frame daily sendiri, ini kita masih under pressure ya. Under pressure tuh dari mana ya? Sorry, ini saya gunakan panah ini biar teman-teman enak lihatnya ya. Under pressure-nya itu datang dari exponential moving average 55 ya. Kalau kalian lihat nih pada situasi Bitcoin, sebenarnya kita sudah break dan sudah close di atas exponential moving average 55, tapi tidak
stuck pada case-nya si Cardano, teman-teman. Kita ngelihat Cardano itu masih ketahan bahkan pada close candle yang terjadi kemarin, teman-teman ya, dimana kita ngelihat dia sempat membentuk yang namanya bearish spinning tops-nya. Spinning tops ini adalah satu candlestick pattern. Biar enak ya, kita coba kasih lihat ke teman-teman spinning tops candlestick. Jadi ini adalah satu candlestick pattern yang lebih kurang sebenarnya sifatnya itu mirip dengan doji candle, teman-teman. Cuma bedanya dia di sini ada bodinya dan sedikit. Istilah spinning tops ini biasa dikenal dengan istilah seperti gasing, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman lihat ini bentuknya tuh sebenarnya mirip dengan gasing tuh ya, dikenal dengan spinning top istilahnya. Di sini juga ada penjelasannya, teman-teman bisa baca untuk mengetahui lebih detailnya. But saya di sini akan coba sampaikan dengan sederhana aja, simpelnya teman-teman. Ketika spinning tops terjadi, ini sama aja situasinya seperti star pattern atau doji pattern yang terjadi, di mana istilahnya itu ada indecisive ya, tapi in the end of the day yang memenangkan pertandingan untuk istilahnya close candle satu candle daily ini itu akhirnya dimenangkan oleh bearish, teman-teman, atau bear ya. Jadi istilahnya kita lihat di sini sedikit red ini sebenarnya bisa menjadi indikasi bearish reversal pattern. Cuman teman-teman, untuk situasi seperti doji, spinning tops atau star pattern sebetulnya itu idealnya adalah setelah terkonfirmasi oleh next day candle-nya. Jadi kalau misalnya posisinya kita membentuk bearish spinning tops, at least teman-teman untuk closingnya hari ini, untuk ngelihat dia successfully membentuk yang namanya bearish reversal pattern, adalah kondisi candle next day-nya itu harus lebih di bawah, teman-teman. Jadi close candle-nya itu lebih kurang akan membentuk red candle. Nah, lantas pertanyaannya adalah gimana kalau candle hari ini ternyata berwarna hijau atau close-nya dengan bull candle? Ya artinya sederhana, teman-teman, maka skenario untuk bearish spinning tops ini terinvalidate. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngeliat kayak ada doji candle, ada spinning tops, itu idealnya adalah kalian tunggu satu candle lagi untuk mendapatkan konfirmasi. Atau kalau kalian mau sedikit berspekulasi, kalian bisa gunakan informasi yang ada pada hourly time frame, teman-teman, atau time frame yang lebih rendah ya. Nah, selebihnya teman-teman, saya pengen update lagi. Jadi di luar dari exponential moving average 55, kita juga harus gunakan yang namanya Fibonacci retracement. Dan kalau kita perhatikan teman-teman, di area ini itu terdapat yang namanya Fibo 50%. Jadi memang ini adalah tahanan yang cukup kuat untuk berhasil di break oleh si Cardano. Kalau misalkan Cardano berhasil break dari area ini, kita bisa lihat Cardano akan testing ke descending channel-nya dia. Dan kalau misalkan kita bisa successfully break dari descending channel, baru saya bisa consider Cardano ini benar-benar udah confirm memasuki bullish trend-nya kembali. Nah, sebelum kita ngebahas descending channel, sebelum kita membahas di hourly time frame, maksud saya, kita akan bahas satu lagi teman-teman, yaitu terbentuknya yang namanya broadening bottom pattern ya. As you can see teman-teman, broadening bottom pattern ini sudah terbentuk dari pergerakan kisaran 26 Desember dan 12 Januari ya, atau 11 Januari, dimana kalau misalkan kita berhasil break dari si descending channel sekalipun, kita masih punya challenge untuk nge-break dari si broadening bottom pattern. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih, untuk broadening bottom pattern sendiri itu sebenarnya adalah pattern yang lebih condong ke arah bilateral pattern sebetulnya, teman-teman ya. Cuman, kalau misalnya kita ngelihat broadening bottom pattern terjadi di bagian bawah dari suatu tren, itu memiliki kecenderungan untuk reversal. Sebagai contoh seperti ini ya. Balik lagi, sebenarnya bilateral pattern, jadi dia bisa aja breaknya ke atas, bisa aja breaknya ke bawah, dan menentukan arah setelah itu. Tapi kalau kita lihat terbentuk broadening bottom pattern, basically sebetulnya, menurut saya personally, saya cukup yakin bahwa broadening bottom pattern sendiri itu memiliki kecenderungan reversal pattern. Kenapa demikian? Karena gini teman-teman, kalau kita perhatikan lagi, yes, ini kan overall trennya istilahnya didominasi oleh sellersnya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini, every time sellers memberikan pressure, itu pressure sangat signifikan. Kalian bisa lihat turunnya cukup dalam. Tapi di sisi lain, kalau broadening bottom yang terbentuk pada kondisi pergerakan saat ini, kalian juga harus menyadari bahwa buyersnya itu juga signifikan. Artinya teman-teman, somehow di area ini tuh terdapat
demand yang sangat besar atas Cardano, dan demand ini tentunya memiliki potensi untuk membalikan keadaan atau merubah arah tren Cardano menjadi uptrend jikalau ini benar-benar broadening bottom pattern, which means seperti yang kita bahas tadi, ada potensi kita bisa melihat reversal terjadi pada kondisi si Cardano. Apalagi kita ngelihat tadi ada beberapa pendukung, faktor pendukungnya seperti si MACD yang membentuk bullish divergence. Lalu kalau misalkan kita berbicara ini membentuk broadening bottom, artinya kita juga berhasil break dari descending channel. Dan kalau misalkan kita berhasil break dari broadening bottom pattern, ini udah confirm banget harusnya Cardano itu siap untuk rally kembali ya. Jadi teman-teman, key poinnya atau keynote-nya adalah kalian harus perhatikan apakah Cardano pada time frame daily berhasil break dari descending channel ya. Make sure kalian gambar descending channel di chart kalian juga, jadi kalian tahu kira-kira patokannya itu di harga berapa teman-teman. Alright, now next di hourly time frame. Sebenarnya ini Fibo 50% adalah Fibo yang saya tadi munculkan juga pada time frame daily. Jadi kita bisa lihat di sini berpotensi menjadi area yang kita perlu perhatikan, karena penting bagi kita mengetahui situasi ini bisa saja istilahnya mendorong pergerakan Cardano untuk mengarah ke yang namanya dead cat bounce teman-teman ya. Obviously ini adalah bukan strategi atau skenario, lebih tepatnya skenario yang kita inginkan. Nah, untuk strateginya saat ini gimana? Saya pribadi ada melakukan akumulasi pada saat dia break juga dari si falling wedge pattern ini secara time frame 1 hour. Dan sekarang situasinya teman-teman, basically saya cukup yakin kita ngelihat ini posisi kita sedang testing terhadap key support atau key resistance yang terbentuk pada pergerakan yang sebelumnya. Kalau kalian lihat di sini, ini terdapat key resistance berhasil break, artinya kita flip resistance tersebut menjadi support, dan sekarang kita mencoba untuk mempertahankan level tersebut. Jadi kalau misalkan kita bisa maintain at least di atas key support ini dulu teman-teman, harusnya impact-nya bisa cukup positif. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi ini adalah untuk alternatifnya, untuk kita waspadanya teman-teman. Di sini ada potensi kita membentuk yang namanya semacam bearish flag pattern. Jadi kalau misalkan ternyata Cardano nggak kuat naik nih, mungkin Bitcoinnya juga akhirnya gagal naik karena ya satu dan lain hal teman-teman. Lalu dia break, lalu kita lihat dia di sini testing dan dia break lagi di bawah key support, maka tentunya kita harus berhati-hati. Mungkin yang sebelumnya sempat entry boleh dikonsider untuk lakukan exit dulu atau buang istilahnya lepas sebagian porsinya untuk mengamankan aset dulu ya. Kalau bagi saya balik lagi lebih baik kita mengamankan aset dibanding ketinggalan profit teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita ketinggalan profit ya nggak masalah, cuman masalah asetnya nggak bertumbuh aja. Tapi kalau kita maksa masuk dan akhirnya malah jadi kehilangan aset, at least kita kehilangan sesuatu teman-teman ya, bukan kehilangan profit ya. Profit itu memang berarti belum rezeki, tapi kalau sampai kita kehilangan aset kita atau kita kehilangan kita nggak bilang kehilangan lah ya, kita lose artinya kehilangan sih. Jadi kalau kita kehilangan aset kita ya tentu itu lebih rugi dibandingkan kita kehilangan profit. Ya, anggapnya seperti itulah kira-kira. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham yang saya sampaikan. Alright. Nah, teman-teman, untuk pergerakan terakhir kalian juga bisa tambahkan Fibonacci retracement. Di sini fungsinya hanyalah untuk jaga-jaga supaya kita juga tahu kira-kira di area mana si Cardano ini berpotensi mendapati rejection, dan so far kita lihat di 1,213 based on short term-nya. Jadi antisipasi aja teman-teman terhadap kemungkinan dead cat bounce juga even pada pergerakan yang minor ini ya. Tapi kalau misalkan ternyata dead cat bounce terjadi lalu kita ketahan somehow di level ini malah jadi membentuk yang namanya double bottom pattern, which means harusnya di level kisaran area ini kita bisa mendapatkan konfirmasi bahwa level tersebut berpotensi menjadi key support kita untuk pergerakan ke depannya. Alright, so I guess teman-teman itu saja ya, tadi sudah kita sampaikan juga beberapa key point yang perlu kalian perhatikan, terutama untuk teman-teman kalau misalkan yang ngelihat outlook saya banget gitu istilahnya ya. But overall, I hope apapun yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kiranya jika ini bermanfaat, teman-teman boleh bantu dengan likes buttonnya, dan make sure kalian subscribe channel ini kalau kalian baru pertama kali nonton, supaya nggak ketinggalan update dan informasi terbaru seputar dunia kripto. Alright, so I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update tonight, in the Bitcoin update. And have a nice day everyone. Have a nice rest buat teman-teman yang mau istirahat duluan, and cheers, bye bye.